Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firlangga, BP 1810242019, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus 3 Damasraya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai jenis-jenis penelitian di mana merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama yaitu ragam penelitian. Ragam penelitian sendiri terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu penelitian yang ditinjau dari tujuan, selanjutnya yang ditinjau dari manfaat, selanjutnya yang ditinjau dari rentang waktu, dan ditinjau dari teknik pengumpulan data, selanjutnya ditinjau dari berdasarkan bidang yang diteliti, dan yang terakhir yaitu ditinjau dari berdasarkan tempat penelitian. Baik, kita langsung masuki pada poin yang pertama yaitu penelitian yang ditinjau dari tujuan. Penelitian yang ditinjau dari tujuan memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini lebih pada menggali topik baru yang tujuannya merupakan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu sendiri. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial, di mana meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci, maka seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih merinci mengenai informasi tersebut. Berarti penelitian deskriptif ini lebih mencari informasi baru atau memperdalam informasi yang telah ada yang tadinya belum terperinci. Dalam penelitian deskriptif ini lebih akan diperinci. Selanjutnya yaitu penelitian analitis atau eksplanasi, di mana penelitian ini menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Penelitian cukup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, penelitian analitis atau eksplanasi ini lebih kepada menjelaskan sesuatu hal yang telah terjadi dari segi sebab dan akibat. Baik, selanjutnya kita memasuki mengenai penelitian yang ditinjau dari manfaat. Penelitian yang ditinjau dari manfaat sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu penelitian dasar atau basic research atau murni. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian dasar atau basic research ini sendiri memiliki ciri-ciri yaitu penelitian yang amat mendasar, seterusnya mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial, seterusnya penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu penelitian terapan memiliki ciri mencoba menyelesaikan permasalahan. Seterusnya yaitu teori yang bukan titik utama dipelajari. Seterusnya analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ciri-ciri dari penelitian dasar atau basic research atau murni dan penelitian terapan. Yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni sendiri bertujuan untuk kepuasan peneliti. Seterusnya permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti berdasarkan norma absolut. Fokus penelitian ditentukan oleh peneliti. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar dan keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau pengaruh pada komunitas ilmuwan. Perbedaannya dengan penelitian terapan yaitu penelitian terapan itu untuk sponsor.
permasalahan yang ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian, fokus pada kemampuan untuk menggeneralisi hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis, dan keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penelitian yang ditinjau dari rentang waktu. Yang pertama yaitu cross-selectional research. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian terhadap sebagian dari gejala populasi pada satu waktu tertentu. Seterusnya yaitu biasanya penelitian ini mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Sedangkan penelitian longitudinal research merupakan penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Seterusnya lebih rumit dan lebih mahal, dan juga memiliki jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu panel study, yang merupakan pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Seterusnya yaitu time series, pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga yaitu cohort study, merupakan pengamatan atas perubahan gejala pada jumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Dan jenis lain dari penelitian yang ditinjau dari rentang waktu yaitu case study. Case study ini memiliki keunggulan yaitu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari penelitian yang ditinjau dari rentang waktu yang penelitian ini berjenis tentang case study. Nah, selanjutnya penelitian yang ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada experimental research. Experimental research ini merupakan subjek penelitian terbagi dalam dua atau lebih kelompok. Seterusnya kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus. Ini biasa dilakukan oleh banyak mahasiswa di kampus 3 Universitas Andalas. Seterusnya yaitu survei. Survei merupakan penelitian yang diajukan pertanyaan tertulis. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi. Seterusnya biasa menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga data dari sampel data generalisis untuk populasi. Nah, survei ini merupakan satu penelitian yang lebih cepat biasanya prosesnya karena dia merupakan penelitian yang hanya mengambil banyak data atau wawancara dari petani yang sudah ada. Selanjutnya yaitu contents analysis. Contents analysis merupakan penelitian peneliti kumpulkan data dan informasi dari material yang bersifat simbolis seperti gambar, film, teks, dan lirik. Seterusnya yaitu existing statistik, merupakan penelitian yang digunakan data statistik yang ada dan disusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitian sendiri. Nah, selanjutnya yaitu field research. Penelitian ini sendiri tidak dimulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Selanjutnya penelitian yang diamati langsung subjek penelitian di lingkungan alami selama jangka waktu tertentu. Seterusnya yaitu historical comparative research. Penelitian ini sendiri dikumpulkan data yang jelas, aspek-aspek kehidupan
sosial dari periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya penelitian digabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Untuk berdasarkan bidang yang diteliti, terbagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial, eh, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Sedangkan yang satu lagi merupakan penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian yang berdasarkan tempat penelitian. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penelitian lapangan, yang kedua yaitu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Nah, ragam penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan spesialisasi bidang ilmu. Seperti penelitian bisnis, ia meneliti dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Selanjutnya itu penelitian komunikasi, dia meneliti dalam jenis komunikasi seperti komunikasi media massa dan bisnis. Selanjutnya kehumasan dan penelitian hukum. Ia meneliti dilandaskan dalam bidang hukum seperti hukum perdana, pidana, dan perdata. Selanjutnya penelitian pertanian. Penelitian pertanian ini ialah penelitian yang dilandaskan dalam bidang pertanian sendiri seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, agronomi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu penelitian ekonomi. Penelitian ekonomi ini meneliti dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, dan pembangunan. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.